rangka monitoring dan evaluasi tim provinsi terkait dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Brebes. Kami mohon maaf Buas 2 dengan Pak Eko karena Pak Sekda sampai hari ini, sampai jam ini masih menghadiri acara kita sambut Ketua PA, sehingga tadi mendekatkan ke saya dengan Pak Satu dan Buas 2 untuk memandu kegiatan pada saat hari ini. Hadir di hadapan Ibu dengan Pak Eko, ini ada Pak Kepala Dinas Kesehatan yang paling ganteng pakai belangkon mirip dengan di Kempot, yang satu ambil yang ini bubar. Kemudian kawan-kawan ada Kepala Dinas Sosial yang tadi komplain turun kuotanya itu. Bapak Ibu Kepala OPD, Kepala Dinas Kesehatan, kemudian Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas PU mungkin yang berkenan hadir, dan juga Kepala Dinas apalagi, Kepala Dinas Pendidikan, dan semuanya OPD Kabupaten Brebes yang berkenan hadir pada siang hari ini. Perkenalkanlah kami beserta rombongan, saya sendiri, kemudian didampingi. Saya sebenarnya nganterin, bukan mendampingi, malah mengantarkan Pak Eko selaku koordinator di wilayah Pekalongan untuk bisa berkoordinasi dengan teman-teman Bapak Ibu dan Bapak Ibu Satgas COVID di Kabupaten Brebes, dan juga saya juga dihadapi Bu Rahma. Bu Rahma itu sebagai Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan juga beserta jajarannya yang ada di belakang. Pertama-tama kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk selalu pimpinnya mengucapkan puji syukur alhamdulillah di siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan. Mudah-mudahan kita sampai nanti COVID ini selesai ya Pak. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, tetap bersemangat walaupun dalam kondisi seperti ini. Mudah-mudahan ASN di sini juga tidak banyak. Ibu yang kami hormati, barangkali menjadi pertanyaan kenapa asisten ekonomi pembangunan, kemudian Pak Eko ini Kepala Dinas PU SDA Tarno sangat jauh dengan COVID, kok tetap harus terjun terkait dengan COVID. Jadi atas kebijakan Pak Gubernur, kami di provinsi semua OPD harus membantu biar Kepala Dinas Kesehatannya juga bisa tersenyum Pak. Kalau Bapak saya nggak tahu kalau tertutup bisa tersenyum apa enggak Pak, sudah dibantu apa belum gitu. Kalau kami itu biar Kepala Dinasnya juga nggak terlalu pusing, maka kita semuanya harus membantu. Maka OPD-OPD yang dianggap oleh Pak Gubernur bahwa yang pertama mempunyai jaringan sampai ke daerah, mempunyai dedikasi dan mempunyai kemauan tentunya, kemudian sekarang dianggap kegiatannya kurang, kepekuan, sehingga diturunkan menjadi korwil-korwil. Jadi Pak Eko ini harus belajar tentang kesehatan, harus belajar tentang sosial, harus belajar tentang ekonomi, karena tugasnya di tiga tadi Pak, tiga-tiganya. Jadi kebetulan Pak Eko ini dapat wilayah Ekskarisidenan Pekalongan. Kami ada 6 kepala dinas yang diturunkan seperti ini. Jadi Kepala Dinas PU BMCK, Kepala Dinas PU SDA Taro, Kepala Perakin, Kepala Dinas Perhubungan, kemudian Kepala Dinas Perpindah, dan Nakertran. Jadi semuanya jauh dari ilmu kesehatan, tapi sudah didrill, mudah-mudahan sudah bisa dan selalu didampingi oleh teman-teman di kesehatan. Kemudian kami asisten itu dibagi 3 karena ada 6 ekskarisi pasar, industri, kemudian tempat-tempat keramaian di tempat wisata, kemudian juga di sekolah. Bagaimana proses pembelajaran? Apakah di sini sudah mulai seperti tadi yang disampaikan di Kota Tegal, sudah mulai untuk anak didik di SMP sudah mulai masuk walaupun hanya maksimal 50%, 3, 4 berapa ya? 3, 4, 7, jadi 3 hari masuk, 4 hari BFH atau apa tadi ini? Pokoknya dia ada perbandingan tertentu dan jam masuknya juga hanya sampai jam 11 selama 4 jam. Nah, memang Pak Kepala DKK ini perlu memberikan penjelasan secara detail sehingga
Nanti mudah-mudahan melalui doa dengan Pak Eko ini informasi yang panjenengan sampaikan ini bisa nanti diterima utuh dan bisa merubah pandangan Pak Gubernur terhadap Brebes. Karena sepertinya apa yang kita lakukan ini memang termonitor di provinsinya, kita masih belum melakukan apa-apa. Ini yang seperti itu. Monggo berarti yang pertama silakan Pak Kepala DKK untuk menunjukkan laporan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sila pertama Tuhan Yang Maha Esa, sila ketiga bersatu Indonesia. Kata Pak Jokowi, Presiden kita bilang begini, ekonomi penting, kesehatan penting, sama-sama penting, sehingga harus berjalan seiring. Itulah yang menjadi dasar bagaimana kami Brebes bertindak, khususnya di kesehatan. Barangkali ini kenapa kemudian memutus langsung, karena di tanggal 24 Agustus saya WA Pak Gubernur. Isi WA saya begini, saya bacakan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Gubernur. Seizin Bupati, kami melaporkan berkaitan dengan 2 dokter di wilayah kami. Mulai Jumat kemarin sampai hari Senin, kami telah melakukan kontak tracing dengan melakukan swab kurang lebih 116 spesimen yang akan kami kirim ke Labkesda Provinsi. Mohon bantuan Bapak agar spesimen dari Brebes bisa diprioritaskan. Selanjutnya kami laporkan mulai tanggal 26 Agustus sampai 3 September, tim kami yang ada di 38 puskesmas akan melakukan swab kepada orang dengan resiko sebanyak 1.140 orang. Kami akan kirimkan ke Labkesda Provinsi. Mohon Bapak Gubernur bisa membantu agar Brebes diprioritaskan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tulisan saya. Lalu Bapak Gubernur balas pertanyaan pertama, kenapa Brebes tidak mau melakukan tes masif? Pertanyaan kedua, apakah Anda sudah koordinasi dengan Kadinkes Provinsi? Saya jawab, dengan Kadinkes Provinsi saya sudah koordinasi berkaitan dengan banyaknya swab yang akan kami kirimkan. Kabin saya dengan panjenengan ya, Mas Wawan sama Mas Imam sudah koordinasi juga. Nah, berkaitan dengan tes masif saya jawab, tes masif swab kami pada orang dengan ODR yang akan dilakukan pada tanggal 26 Agustus sampai 3 September yang sudah kami lakukan sebelumnya dengan rapid massal pada 3.750 orang. Bapak Gubernur, 38 puskesmas kami sudah mampu untuk pengambilan swab, tapi kami terkendala pada laboratorium pemeriksa. RSUD Brebes hanya mampu memeriksa swab sehari 10 spesimen maksimal. Karena kami koordinasi dengan Pak Kadinkes Provinsi agar bisa difasilitasi di Labkesda Provinsi. Mohon petunjuk siap salah, kan itu bahasanya, kan? Terus Pak Gubernur, apakah Anda sudah tahu berapa target pemeriksaan PCR per hari? Kalau sudah tahu silakan itu dikejar. Soalnya sudah disediakan, tinggal koordinasi dengan Kadinkes Provinsi. Jawaban saya terakhir, siap, bismillah. Jadi ini pengantar Bu, biar suasananya hidup. Kenapa saya berani buka masker? Ini juga pengetahuan untuk kita semua. Pada saat di ruangan ini semua sudah pakai masker, saya sebagai narasumber yang akan presentasi bukan tidak apa-apa. Jadi mari kita bercerdas secara menggunakan masker. Asalkan jarak saya dengan Bu Rahma tidak boleh setengah meter ya Bu ya, 2 meter aman. Apalagi Bu Rahma sudah pakai masker. Karena tadi kalau Bu Asisten pakai masker kedengarannya ngung gitu. Jadi akhirnya nggak nyampe. Ya nggak apa-apa. Tapi maskernya Mas Adilia orang. Silakan dicek di 35 kabupaten kota. Mana ada puskesmas yang bisa mampu melakukan swab. Terus kami siapkan semua bisa melakukan swab. Di masing-masing puskesmas ada 3 personil minimal. Makanya saya tantang provinsi. Mulai hari ini saya gelontorkan setidaknya 190 sampel sampling. Kemarin pada saat tracing kasusnya Dr. Alfian, 54 saya kirim hari Sabtu, betul ya Mas Imam? Baru Selasa sore kita ada informasi.
Jadi sekarang ini saya, ya wis, kalau punya Pak Gubernur sebanyak-banyaknya, tak kedi. Saya nggak berpikir mau di provinsi, mau bagaimana. Kenapa tidak dari dulu-dulu saya lakukan? Karena saya berpikir, ini kalau saya ambil semua, kemudian tidak diperiksa-periksa, hancur itu material spesimen, terlalu lama disimpan. Karena ada batas waktu. Berapa sebenarnya spesimen itu harus diperiksa? Ini persoalan. Bukannya kami nggak mau. Sehingga yang saya lakukan adalah saya membeli rapid dengan kualitas yang akurasinya 95%. Dan itu sudah kami lakukan pada 3.750. Kenapa PCR di awal tidak saya pilih? Karena terkendala dengan itu. RSUD sudah bisa melakukan PCR, tetapi di sana untuk pasien-pasien yang memang sakit. Jadi mereka yang sudah terkonfirmasi, sudah sakit, ada gejala pneumonia, itulah yang diperiksa langsung RSUD. Karena hari ini diperiksa 4 jam kemudian RSUD bisa memberikan jawaban. Ini kemarin saya bikin 112, baru turun 50 ya mas. Kali ini mau saya kirim lagi, besok saya kirim lagi minimal 150 per harinya. Yang penting saya sudah melakukan perintah gubernur 200 spesimen per hari saya kirim. Nanti di sana silakan Bu Rohma yang pusing-pusing kan gitu. Ya, karena jujur saya jujur kita sudah melakukan ini. Kemudian kita masih di sini, saya masih menggunakan logika. Karena presiden bilang jangan sampai membuat gaduh sehingga ekonomi carut-marut dan karu-karuan. Sehingga yang saya pilih adalah orang-orang dengan risiko. Siapa? TBC, asma, hipertensi, DM, petugas kesehatan itu orang-orang dengan risiko. Itu yang hari ini kita lakukan semua. Hari ini serentak di 38 puskesmas belakang saya sengaja bawa mana video saya. Nah, ini mau saya nanti video ini mau saya kirimkan lewat WA nanti sore ke Pak Gubernur. Jadi biar Pak Gubernur terdengar sendiri apa yang dikatakan Sartono sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Karena nanti takutnya barangkali yang menyampaikan orang lain kan barangkali beda persepsi. Jadi ini, kenapa kami pilih rapid? Karena dulu itu rapid masih diperbolehkan. Kemudian dalam perkembangannya harus PCR. Jadi begitu Jakarta sudah melakukan PCR, kami di Brebes ini, saya berpikir ini jangan-jangan nanti puskesmas ditugasi. Saat itu juga puskesmas kita latih untuk pengambilan swab. Ternyata betul, PCR sekarang menjadi kewajiban. Cuman kendalanya adalah laboratorium. Jadi mohon nanti di provinsi seperti yang saya sampaikan ke Pak Gubernur, tolong Brebes menjadi skala prioritas. Kalau perlu kabupaten kota lain yang sudah bagus, PCR-nya nanti silahkan di yang mana gitu kan. Tapi untuk Labkesda provinsi saya booking untuk Brebes. Ya Bu ya. Ya pokoknya dimanapun nanti Bu Rahma yang pusing-pusing sebagai kabit yang baru. Nah gitu kan. Pokoknya Brebes harus prioritas. Saya tunggu nanti setelah ini Bu Rahma pulang, beritahu ke kami besok pagi kemana kami harus mengirim. Karena sampel hari ini paling enggak berapa prediksi Mas Imam? Prediksi sampel kita hari ini akan masuk berapa? 190 bulan Bu Rahma. Nah, karena ini lama, padahal kita di lapangan perlu gerak cepat, apalagi untuk tracking yang positif. Ini perlu gerak cepat. Dengan rapid yang akurasinya 95% kita bisa gerak cepat. Dan saya sudah membuktikan rapid yang 95% yang kita beli sendiri ya, bukan abal-abal, kita beli sendiri dari APBD. Itu kalau yang reaktif swab positif. Tapi kalau yang rapid itu kan berkelas-kelas. Kenapa itu saya pakai? Karena saya mengejar real, apalagi tadi dikatakan kematian. Itu jangan sampai telat kemudian mati. Alhamdulillah kita baru 2 yang meninggal Mas ya. Mudah-mudahan hanya 2. Itu pun judulnya karena sudah sakit parah di Jakarta, numpang meninggal di rumah sakit kita. Yang satu meninggalnya di luar, tetapi KTP-nya Brebes sehingga kita harus memasukkan. Tugas sejawat saya yang kemarin sakit sekarang sakit, alhamdulillah update
hari ini beliau sudah sehat, sudah tidak perlu pakai oksigen bernapasnya. Ya, itu begitu. Itu tadi Sartono sebagai kepala dinas. Sekarang saya ingin mengatakan Sartono sebagai seorang dokter yang tiap sore saya masih praktek. Bismillah, guru besar saya Prof. Budi Darmoyo almarhum, Bu. Bila begini, kuatkan pemeriksaan fisikmu, gunakan tangan dan panca inderamu untuk menegakkan diagnosa. Virus ini seperti yang dikatakan oleh Pak Menkes itu betul, set limit disease akan sembuh dengan sendirinya, dengan catatan tingkatkan imunitas. Jadi itulah yang harus kita dikatakan bersama. Andaikan sekarang saya swab positif, tapi saya masih bisa ke ruangan seperti ini, itu artinya Allah sedang memvaksin kita. Jadi kenapa takut? Saya ingin membangkitkan optimisme pada panjenengan semua yang tidak boleh WFA. Sekarang kalau kemudian puskesmas ditutup, rumah sakit ditutup, bagaimana? Banyak kemarin meskipun kami terpapar, saya bilang yang penting sudah didesinfeksi, tidak ada penutupan puskesmas. Karena kalau Pak Alfian misalnya Kamis diketahui positif, kalau terjadi penyebaran seminggu sebelumnya, 14 hari sebelumnya sudah terjadi dong. Jadi kenapa harus ditutup? Ditutup sementara untuk desinfeksi. Nanti di kantor Bapak Ibu semua kalau misalnya ada seperti itu, tidak usah ditutup. Desinfeksi aja dulu. Kalau nggak marem 3 kali desinfeksi. Logikanya begitu. Tetapi kalau kita takut, itu yang salah. Kita hanya boleh waspada, tapi tidak boleh panik. Sebagai dokter saya ingin mengingatkan 3 hal yang harus kita lakukan dalam COVID ini. 1, berdoa. Berdoa yang ikhlas, berdoa yang sungguh-sungguh itu akan meningkatkan imunitas kita. Yang kedua, tingkatkan imunitas dengan cara apa? Hidup sehat, olahraga, makan minum dengan vitamin C. Makanya saya menganjurkan di setiap kantor paling tidak untuk konsumsi itu yang banyak mengandung vitamin C. Ada serba, ada jahe, ada kunyit. Lakukan itu. Ya. Kemudian jangan lupa pakai masker yang benar, gitu kan? Pakai masker yang benar. Masker boleh dibuka kalau sedang bicara misalnya, gitu kan? Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga, jangan sombong sama Gusti Allah. Sombong artinya begini, misalkan menistakan bahwa virus itu tidak ada, itu salah. Tetap corona ada, dan itu berbahaya. Dan itu berbahaya. Apalagi kalau kita punya komorbid. Mungkin itu pengantar sebelum saya masuk ke ini. Ini memang cara saya untuk biar orang melihat saya harus begini acting. Ya, next mas. Next, ini nggak penting. Ya, ini rumah sakit ini semua sudah saya siapkan. Terus, ini SDM yang ada di kita. Lanjut. Nah, ini sudah ada di paparan. Nanti mungkin Bu Rahma tinggal melaporkan kepada Pak Gubernur. Ini laporan sekarang kita pakainya suspek, konfirmasi, probable, kontak erat. Jadi dengan dulu ODP, PDP, ya. Itu yang tinggal Mbak. Lanjut Mas. Nah ini 2.548, ini yang saya sebutkan 3.500 dengan yang hamil. Yang hamil pun kita rekin. Jadi ditambah yang hamil total sekitar 3.750. Next. Nah, ini swab yang sudah dilakukan sejak April ya Mas. Sejak April kita sudah melakukan panggilan swab sebanyak ini. Ya, next. Nah ini tes PCR yang kita lakukan di bulan Agustus. Ini hari ini kita 272 bulan Agustus. Lanjut Mas. Ini surat untuk membuktikan bahwa kita mengirimkan sampel ini, bukan tidak melakukan. Gitu ya, rekam jejak akreditasi ya Bu ya. Ulang. Lanjut. Lanjut Mas. Ini bukti-bukti pengiriman saja. Ya, ini video informasi kami di Brebes lebih mengutamakan promotif preventif karena menurut saya virus ini kalau kita bicara di kuratif pasti kedodoran dan pasti hancur. Sehingga dari awal dari Februari kami sudah melakukan promotif preventif. Jadi begitu Wuhan meletus, di sini belum geger,
Tarno bersama Tarjo. Jadi kalau di medsos nama saya Tarno, nama promesnya Tarjo. Nanti tolong Bu buka di YouTube Dinkes Brebes, like and subscribe gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau untuk lagu-lagu ketik band sehat, nah, gitu promo sekalian gitu ya. Next. Nah ini kami melakukan promotif preventif dengan cara-cara seperti ini. Dengan cara menghibur, kita memberikan penyuluhan-penyuluhan, kita bergerak dari satu puskesmas ke puskesmas yang lain, kemudian memanfaatkan Instagram, memanfaatkan medsos-medsos. Lanjut. Ya, ini yang kita kirimkan kemarin juga, kita alhamdulillah masuk 4 nominasi. Hari ini jam 2 pengumuman tingkat nasional. Dari nasional ada 21 yang masuk, Brebes masuk 4. Mudah-mudahan jam 2 nanti ini ada yang menang dari 4 yang itu. Nah, jadi ini Tarmo sedang membuat rempah-rempah untuk vitamin C. Lanjut Mas. Kejuruan promotif preventif kita lakukan. Next. Ya. Terus Mas, video ini ya. Kuratif kita siapkan rumah sakit Brebes, rumah sakit Bumayu, rumah sakit Brebes dengan dari awal bulan Maret kita sudah siapkan 150 bed. Tapi alhamdulillah sampai hari ini hanya ruang dahlia saja yang kita pakai 16. Lanjut, RSUD Bumayu, rumah sakit swasta juga kita siapkan semua mendukung ini. Jadi total itu Sekabupaten Brebes kita siapkan karena waktu itu kita takut terjadi outbreak. Ada 450 tempat tidur kita siapkan untuk kuratifnya. Lanjut Mas. Lanjut. Nah, ini yang kasus gua dulu itu, yang heboh. Jadi pertama kali kita positif. Jadi Brebes itu yang paling akhir. Saya dibully, dikiranya saya tidak pernah mengirimkan swab. Alhamdulillah Brebes terakhir yang di Jawa Tengah, barangkali karena promotif preventif gencar kita sejak Februari. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti yang terjadi kita tidak pernah tidak mengirim spesimen. Jadi kalau ada yang PDP di rumah sakit, kita ambil swabnya, kita kirim ke waktu itu ke Solo Minggu. Bayangkan dikirim tanggal 1, tanggal 12 baru ada hasilnya. Orang stres menanti itu. Dan ini akan terjadi stres yang kedua. Karena tiap hari kita kirim 190-an. Lanjut Mas. Ya, ini pengambilan swab bukti. Nanti hari ini semua di dalam puskesmas saya minta untuk mengirimkan fotonya, mengirimkan videonya. Nanti siap-siap saja Bu Rahma kita kirimi biar handphonenya Pak, ya Bu. Nanti kita kirim dengan sebagai jejak digital. Saya akan kirimkan kepada Pak Gubernur juga. Lanjut. Ini foto-foto hari ini yang tadi, ya. Ini yang kemarin kontak Kemenag. Di Kemenag kita juga lakukan rapid swab. Jadi swab tapi yang rapid. Itu akurasinya tinggi lagi. Nah, kenapa kita harus cepat? Karena Kemenag sangat sibuk. Kalau kemudian selama 4 hari nggak ada data, seminggu nggak ada data, repot. Jadi kita pakai rapid dengan tujuan segera mungkin kita tahu. Lanjut. Nah, hari ini kita mulai tanggal 26 Agustus. Ini surat resmi mengatakan perintah dari saya kepada seluruh puskesmas. Habis ya Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan panik, waspada harus. Terima kasih Pak Dr. Sartono yang sudah begitu teman-teman yang tidak sempat mengalami WFH. Jadi kita kan tidak WFH, sempat stres juga, tapi begitu ketemu Pak Dr. Sartono dihibur dengan kita harus optimis, tetap bahagia, nggak boleh panik, tapi waspada tetap. Itu yang selalu ditekankan, dan mudah-mudahan apa yang dijelaskan Pak Sartono tadi bisa menjadi catatan asisten dengan Pak Eko bahwa Brebes dan Bapak seperti ini. Saya pikir komentarnya nanti Ibu
Ya, atau mau dikomentari dulu? Khusus kesehatan saya Oh. komentari dulu gitu. Enggak usah. Nanti yang Pak Gini Kempot ya. Saudara saya. Oh, saudara. Kami masih bersaudara. Kakak budi dia sama kakak budi saya itu. Nah, sama ya Pak. Saya sebetulnya sepaham Pak dengan Pak betul. Beberapa kali kita pernah undang. Biasanya kalau rapat sendirian kami kan ada punya tetangga tiga-tiganya dokter Pak. Suatu saat Pak Gubernur mengundang psikolog Pak, 3 lagi dari Undip. Ya sama Pak kayak gitu Pak. Justru kadang orang malah stresnya karena diperiksa yang nunggu hasil swabnya aja 3 hari stres. Saya sendiri mengalami sendiri Pak. Supir saya positif, ajudan saya positif. Bapak bisa bayangin saya stresnya kayak apa? Sampai Bu Yusuf kepala balet itu saya bilang, saya kemana-mana tahunya asisten Ega positif semua itu Pak. Karena apa? Ajudan saya tetapi betul saya dapat merasakan begitu saya berbuka ini Pak di depan umum dari kemarin saya nggak berani buka seperti ini Pak. Kurang lebih terdengar kalau saya bercerita semacam ini. Dan saya bayangin kamu biasa pergi bertiga, dan saya tadi Pak, saya sudah merasakan sendiri betapa stresnya waktu itu karena menunggu hasil yang tidak menentu. Saya kalau bayangin saat-saat itu saya stres sampai sekarang juga agak. Tapi sekarang alhamdulillah kita itu kami di Pemprov yang bahwa ternyata angka kematian apa yang sakit apa yang dirawat angka kematiannya rendah kan mungkin juga pendapat Bapak juga benar juga gitu. Betul juga kan Pak, kita kan semua juga kita belum tahu ini kan karena penyakit yang baru gitu. Tapi kan betul imun. Betul ya. Imun gitu. Imun. Ya betul. Saya provinsi sudah mulai nggak enak. Oh bukan benar. Tentu. Tadi Bapak sudah benar. Rapid dulu, kemudian tracing dari hasil rapid ini, kemudian juga yang tadi yang berpenyakit yang memang akan menimbulkan tadi ada jantung, ada DM itu toh. Betul. Dan itu yang sekarang dijadikan nasional. Ya, betul. Kalau yang itu saya sangat setuju Pak, karena memang orang tua dan orang yang sakit seperti itu memang sangat rentan. Jadi sebetulnya kalau kita tidak mempunyai penyakit bawaan yang tadi jantung, darah tinggi itu mungkin kita masih imun kita kan masih bisa masih kuat. Saya lihat ajudan saya itu nggak ada gejala apapun, saya lihat sehat saja gitu, dan ketawa-ketawa saja masih bisa bantuin saya kerja dari hotel gitu tiap hari gitu, sehingga orang nggak tahu kalau ajudan saya itu lagi dalam proses positif di hotel Kesambi. Semua orang juga ke dia tuh ada ini jadi sama-sama dengan semuanya kita ditargetkan sesuai WHO itu sehari 5.000 ya Mbak, 4.000 sekian, 5.000 provinsi kita ambil 1.000 ya, yang 4.000 sekian dibagi 35 kabupaten kota. Bapak kebagian berapa Brebes itu? 250. Nah 250 per hari. Coba deh, kemarin sudah di teman-teman di Dinas Kesehatan sudah diminta. Saya mampu 250 per hari. Oke, ya. Nah itu baru mau saya seperti itu Pak. Maksud saya kemarin Pak Gubernur sudah memerintahkan kepada teman-teman di Dinas Kesehatan untuk membagi kira-kira wilayah ini masuk kemana sesuai dengan kemampuan dari laboratorium itu tadi Pak. Kemarin kita di Labkes aja sempat alatnya ini sampai beginilah Dr. Sarwono tugas tapi di Manisipur ya. Jadi dari 34 provinsi satu Jawa Tengah yang berani bilang tidak ini Dr. Sarwono. Tetapi tidaknya bukan berarti tidak punya komitmen ya. Menurut kejelasan dan timing yang tepat. Dan ini juga analoginya sekarang dilakukan karena kalau kami sempat sudah juga dengan Pak Sarwono sebetulnya, tapi ternyata don't look from the but issue the book ya Pak, nanti dari isinya. Jadi yang pertama, kami justru mengapresiasi dengan Brebes
dari webnya yang provinsi belum sesuai dengan nomenklatur di pedoman revisi 5, tetapi Brebes sudah suspek, sudah konfirmasi, sudah level, itu luar biasa. Kemudian yang tadinya menjadi keraguan kami di provinsi antara target dan pedoman, ternyata Pak Sato bisa mengimplementasinya dengan begitu manis. Artinya target tetaplah target, tetapi sasarannya tadi sudah cocok. Tidak membuat gaduh ya? Tidak membuat gaduh, menyejukkan. Dan ternyata kalau 3 strategi tracing, test, dan treatment itu juga sudah, kalau informasi tadi sudah dilaksanakan sebetulnya. Tracingnya oke, kemudian tesnya juga oke juga. Jadi jangan sampai hanya data, tes saja, tetapi treatmentnya tidak. Nah, treatmentnya dengan karantina, kemudian pemberdayaan masyarakat itu sudah jalan. Mudah-mudahan dengan mencapai target tadi, kami yakin pasti akan ketemu kasus. Tapi kalau diimbangi dengan treatment yang sudah disiapkan, insya Allah pasti akan melandai dari istilahnya Bu Mbak. Nah, perlu kami sampaikan kaitannya dengan kembali data. Data memang ada beberapa yang ini menjadi PR kita ya, dengan provinsi saja termasuk kabupaten kota. Jadi kalau melihat analisis di provinsi dari minggu ke 3 minggu terakhir, minggu ke 32, 33, 34, ini memang PCR-nya itu 301. Artinya memang betul, belum dilaksanakan PCR tadi, dan baru mulai tanggal 26 Agustus ini. Kemudian karena juga betul. Dan indikasinya, indikator penilaian 15 indikator itu selalu di zona rendah, selalu. Nah, karena apa? Karena tadi tesnya belum mulai, pemeriksaan PCR-nya belum, sehingga ini yang mempengaruhi di indikasi. Sehingga mudah-mudahan dengan zona pengendaliannya, ya itu yang penting. Nah, ini ada beberapa hal, misalnya di data corona sampai dengan Jumat kemarin itu konfirmasi di angka 68, ya, 68. Kemudian di hari ini saya buka di webnya Brebes itu di angka 78. Dan di paparan tadi hanya 24, berarti 2 hari yang lalu di angka 76. 76. Berarti malam itu? Ya. Update tadi pagi ya, Jo? Pagi, Pak. Tapi datanya 24 loh, ya. Beda 2, karena di data ini tadi 76, sekarang 78. Iya, sekarang 78 betul. Iya, betul. 2 ini yang mungkin perlu dipantau verifikasi di mana tempatnya. Sudah Dari 68 ke 78 juga ada kenaikan 10. Kemudian dari suspek pun demikian. Suspek di angka kami 258 minggu lalu, sekarang sudah di 353. Artinya ini pun tracing sudah dilakukan. Ya, tracing sudah dilakukan. Tapi tracing dilakukan tapi belum dibarengi dengan yang pemeriksaan kesehatan, karena baru dimulai 26 Agustus itu. Di webnya Brebes, kemudian dari sisi pemeriksaan spesimen. Spesimen swabnya Ya, 495. 495, ya, 495. Orangnya Ya. Jadi data spesimen per case yang dikirim itu sudah di angka 400. Sudah Bu. Oh, tambahnya Joko Tonggo. Yang Joko Tonggo ini dari data yang sudah direkap teman-teman, dari 1424 RW yang sudah melapor Joko Tonggo 1298, sehingga 91,15% sudah melapor kaitannya dengan aktivitas dari Joko Tonggo itu sendiri. Kemudian dari indikator perilaku jaga jarak ini sudah lebih baik daripada yang jauh, lebih baik daripada kota Tegal. Kok tapi karena cukup di sini. Oh, yang jaga jarak masih cukup Pak, jauh masih sama. 34,83% masih kategori cukup. Kemudian cuci tangannya yang sudah bagus, baik 51,9% kategori untuk masyarakat dengan perilaku cuci tangan sudah bagus. Kemudian memakai masker juga di kategori baik, hampir 34,2%.
sudah memakai masker. Barangkali itu, nah kaitannya dengan pemeriksaan laboratorium, memang dengan kondisi yang seperti ini kami sudah membagi sebetulnya membuat regionalisasi dan rencananya memang yang berfokus itu di RSND. Namun tadi saya kontak-kontakan karena sekarang masuk ke Bu Residen, kebetulan yang RSND ini apa namanya? Unik. Rumah Sakit Nasional. Kalau meningkatkan harga kita untuk berpayung. Jadi sebelum Pak Presiden dan Pak Gubernur menghentikan bahwa puskesmas harus diberdayakan, saya sudah lakukan. Iya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, izin Bu, ini ada persoalan sosial yang harus kita cermati bersama, teman-teman juga di Kabupaten Brebes. Tentang isolasi mandiri, gaduhnya luar biasa. Sudah terbukti itu kemarin ada ASN yang karena OTG itu kan isolasi mandiri. Tetapi penolakan masyarakat itu yang butuh luar biasa sekali. Nah, salah satu begitu swab positif kalau isolasi mandiri itu kendalanya di sana. Apalagi dulu, seperti yang dilakukan teman dengan asli Banyumas, teman di Banyumas itu ngambil swabnya di pasar, gaduh. Akhirnya orang nggak mau ke pasar, ekonomi hancur. Teman saya di BPD, Bank Pemerintah Daerah, Jateng bilang bahwa dari Brebes, Pemalang, Tegal, Banyumas, maka yang bagus ekonominya Brebes karena ada gaduh, karena ekonomi jalan. Ini persoalan besar. Semakin banyak swab dilakukan, semakin banyak ketahuan positifnya, tapi tanpa gejala. Itu persoalannya di situ. Sehingga tadi di akhir waktu saya paparan saya bilang sebagai pengalaman saya seorang dokter itu maksudnya agar meningkatkan positivisme kita dalam hidup. Nah, tadi karena bagaimanapun kita hidup bernegara, kita hidup berinternasional kaitannya dengan ekspor, impor dan seterusnya, kita memang harus lakukan itu. Sehingga solusinya agar tidak gaduh, saya pakai orang-orang dengan resiko itu. Cuma persoalannya sekali lagi kesiapan laboratorium. Kalau dari sisi pengambilan kami siap, dan kami bukannya tidak mau melakukan, kami melakukan, tetapi harus jelas dulu dong. Spesimen yang kami kirim ini mau kapan jadinya? Kan? Kalau misalkan mau dikirim mobil PCR ke sini dengan alatnya komplit, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian kami beli, anggaran Brebes terbatas, harganya paling tidak 1 miliar alatnya, padahal vaksin sudah uji klinik. Artinya kalau sudah uji klinik, Januari sudah divaksin, alat itu saya yakin seyakin-yakinnya tidak dipakai lagi. Anggaran, kan? Jadi mulai sekarang Bu Rahma siap-siap saya bagi dengan swab dari Brebes. Itu sudah resiko kita Pak. Resikonya kami di provinsi.